Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Firman Putra dengan NIM D1B018094 ingin menjelaskan tentang beberapa aliran filsafat. Nah, yang pertama ada aliran filsafat esensialisme. Kata esensialisme itu berasal dari kamus bahasa Indonesia, terdiri dari dua kata, yaitu esensial yang berarti hakikat, dasar-dasar, dan ditambah menjadi esensial yang berarti sangat berprinsip, sangat berpengaruh. Esensialisme dikenal juga sebagai gerakan pendidikan dan juga sebagai aliran filsafat pendidikan. Esensialisme itu suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada umumnya dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap sekolah atau progresif di sekolah. Nah, sebagai suatu aliran filsafat esensialisme juga disebut sebagai aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran esensialisme ini memandang pendidikan yang bertujuan pada dasar kemenangan atau suatu pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, kurang terarah, tidak menentu atau kurang stabil, seperti itu. Prinsip-prinsip pendidikan esensialisme adalah pendidikan harus dilakukan melalui usaha yang keras, tidak begitu saja dari campur tangan orang lain atau tumbuh dari mahasiswa itu sendiri atau siswa itu sendiri. Yang kedua, inisiatif dari pendidikan diterapkan pada guru, bukan siswa. Yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi atau asumsi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Nah, yang keempat, siswa harus mempertahankan metode dari mata pelajaran yang bertautan dengan disiplin mental. Nah, yang kelima, tujuan artikel pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan demokrasi yang nyata. Begitu. Perennialisme berasal dari kata parenti yang berarti abadi atau kekal atau bersifat lestari. Perennialisme muncul atau berkembang sebagai reaksi dan solusi yang diajukan atas terjadinya suatu keadaan mereka sebut krisis kebudayaan dalam masyarakat modern. Nah, beberapa prinsip pendidikan perennialisme itu adalah, yang pertama, walaupun perbedaan lingkungan, pada hakikatnya manusia itu sama. Yang kedua, rasio merupakan atribut manusia yang paling tinggi. Yang ketiga, belajar untuk memperhalus pikiran dan mengontrol nafsunya. Yang keempat, tugas pendidikan memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti. Yang kelima, pendidikan merupakan bukan peniruan hidup. Ini maksud bukan peniruan hidup adalah bukan meniru seseorang, tapi mengembangkan diri sendiri. Yang keenam, siswa seharusnya mempelajari karya-karya besar dalam literatur yang menyangkut sekolah, filsafat, seni, politik, atau ekonomi. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak. Aliran progresivisme memandang kehidupan manusia terkembang terus-menerus dalam suatu akan yang positif. Progresivisme bukan aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Progresivisme ialah didasari oleh pertahanan dan kepercayaan siswa manusia itu mempunyai kemampuan dan disertai dapat menghadapi masalah-masalah yang akan datang yang bersifat atau mengancam manusia itu sendiri dengan skill dan kekuatan sendiri. Ciri utama
progresivisme adalah pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia di masa depan nanti. Yang kedua, bisa percaya bahwa manusia subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. Terus ada progres yang menjadi inti perhatiannya, maka ilmu pengetahuan yang dapat menumbuhkan kemajuan dipandang merupakan bagian dari kebudayaan. Ada filsafat konstruktivisme, yang berarti suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan itu tidak dapat dialirkan atau ditransfer, dipelajari begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi yang harus interpretasikan sendiri deh setiap orang, dan di dalam itu keaktifan dan kesungguhan seseorang itu mampu mengejar ilmu akan sangat berperan untuk diri sendiri. Nah, prinsip-prinsip yang diambil dari konstruktivisme itu adalah yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik belajar. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan hasil. Kurikulum menekankan partisipasi peserta didik. Guru adalah fasilitator, seperti itu. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang mengenai filsafat, beberapa aliran filsafat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.